Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Anissa Agustina dalam pertemuan belajar daring kelas 12 materi matematika peminatan, limit keterhinggaan fungsi aljabar dan trigonometri. Berikut ini merupakan kerangka pembelajaran. Materi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Pertama, limit fungsi aljabar bentuk tak hingga, di mana limit x menuju tak hingga dari fungsi fx per gx. Yang kedua adalah limit fungsi aljabar bentuk tak hingga dari bentuk limit x menuju tak hingga fx kurang gx. Kedua ini akan Bunda bahas secara lebih detail pada slide selanjutnya. Materi yang pertama yaitu mengenai limit fungsi aljabar bentuk tak hingga dari limit x menuju tak hingga fx per gx. Misalkan Bunda punya fungsi polinomial seperti ini. Maka jika limit x menuju tak hingga fx menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga jika kita substitusi ke dalam persamaan di atas. Untuk menyelesaikan bentuk tersebut, kita harus membagi seluruh penyebut dan pembilang dengan pangkat tertinggi. Berikut contohnya. Tentukan nilai limit x menuju tak hingga dari 3x min 1 per x plus 3. Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa pangkat tertinggi dari x pada pembilang atau penyebut adalah 1. Ya, kita lihat di sini ya, x pangkat 1 ya. Maka pembilang dan penyebut dibagi dengan x. Sehingga hasilnya kita peroleh masing-masing semua elemen pada penyebut dan pembilang kita bagi dengan x. Lihat ke sini, limit x menuju tak hingga 3x dibagi x jadi 3 ya. Kemudian 1 dibagi x jadi 1 per x, x dibagi x jadi 1, 3 dibagi x jadi 3 per x. Menghasilkan limit x menuju tak hingga dari 3 itu 3, limit x menuju tak hingga dari min 1 per x itu 0, limit x menuju tak hingga dari 1, 1, dan limit x menuju tak hingga dari 3 per x itu 0. Sehingga 3 kurang 0 dibagi 1 tambah 0 sama dengan 3. Contoh 2. Tentukan nilai limit x menuju tak hingga dari 5x plus 7 per x pangkat 3 plus 2. Sama seperti contoh nomor 1, kita bagi seluruh elemen pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 3. Ya, maka diperoleh, lihat ke sini, limit x menuju tak hingga 5x dibagi x pangkat 3 jadi 5x 5 per x kuadrat. 7 dibagi x pangkat 3, 7 per x pangkat 3, x pangkat 3 dibagi x pangkat 3, 1, 2 dibagi x pangkat 3, 2 per x pangkat 3. Nilai limitnya untuk limit x menuju tak hingga dari 5 per x kuadrat adalah 0, 5x menuju tak hingga dari 7 per x pangkat 3 adalah 0, limit x menuju tak hingga dari 1, 1, limit x menuju tak hingga dari 2 per x pangkat 3 itu 0. Sehingga kita peroleh hasil akhir dari limit x menuju tak hingga 5x plus 7 per x pangkat 3 min 2 adalah 0. Kemudian contoh yang ketiga. Tentukan nilai limit x menuju tak hingga dari 8x pangkat 4 plus 3 per x pangkat 3 plus 5. Dari penyebut dan pembilang ini bisa kita lihat pangkat tertingginya adalah x pangkat 4 ya. Maka penyebut dan pembilang kita bagi dengan x pangkat 4. Sehingga diperoleh limit x menuju tak hingga 8x pangkat 4 dibagi x pangkat 4, 8. 3 dibagi x pangkat 4, 3 per x pangkat 4, x pangkat 3 dibagi x pangkat 4, 1 per x, dan 5 dibagi x pangkat 4 adalah 5 per x pangkat 4. Untuk nilai limitnya kita juga masukkan limit x menuju tak hingga dari 8, 8. Limit x menuju tak hingga dari
3 per X pangkat 4, 0. Limit X menuju T hingga dari 1 per X itu 0. Limit X menuju T hingga dari 5 per X pangkat 4 itu 0. 8 dikurangi 0. 8 dibagi 0 menghasilkan T hingga. Jadi, nilai limit untuk limit X menuju T hingga dari 8X pangkat 4 min 3 per X pangkat 3 plus 5 adalah T hingga. Dari ketiga contoh tadi, sebenarnya kita memiliki rumus cepat limit ketahinggaan fungsi aljabar. Bisa kita lihat, apabila pembilang dan penyebutnya memiliki pangkat yang sama, pangkat tertinggi yang sama, maka nilai dari limit X menuju T hingganya dari polinomial tersebut hanya tinggal dilihat dari konstanta dari masing-masing pangkat tertinggi. Ketika pangkatnya sama antara pembilang dan penyebut, maka nilai limitnya A per P. Kemudian, jika pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, maka limit X menuju T hingganya dari fungsi polinomial tersebut adalah 0. Yang ketiga, jika pangkat pembilangnya lebih besar dari pangkat penyebutnya, maka limit X menuju T hingga dari polinomial tersebut adalah T hingga. Bunda sarankan ini hanya dipakai untuk soal-soal pilihan ganda ya. Jadi untuk soal yang diberikan esai atau uraian wajib mengerjakan seperti contoh pada slide sebelumnya. Rumus cepat ini hanya digunakan untuk menentukan apakah nilai yang hasil yang kita kerjakan untuk soal uraian limit ketahinggaan ini benar atau tidak. Misalnya ada soal pilihan ganda nih. Tentukan nilai limit X menuju T hingga 3X pangkat 3 plus 1 per 2X pangkat 3 min 5. Nah, kalau ada soal pilihan ganda, baru boleh pakai rumus cepat ini ya. Kita lihat, ini pangkat pembilang dan penyebutnya sama. Masing-masing X pangkat 3. Maka nilai limitnya kita tinggal hanya melihat dari koefisiennya aja. 3 per 2. Tuh, tadi ya. Nah, maka nilai limitnya dari limit X menuju T hingga dari 3X pangkat 3 plus 1 per 2X pangkat 3 min 5 adalah 3 per 2. D. Gitu. Bisa ya? Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Tentukan nilai limit X menuju T hingga dari 2X pangkat 3 min 3 per 4X pangkat 4 plus 5. Kita lihat mana yang lebih besar, pembilang atau penyebut pangkat tertingginya. Karena pangkat pembilang yang kurang dari pangkat penyebut lebih kecil ya, maka nilai limit X menuju T hingga dari polinomial tersebut langsung 0. B jawabannya ya. Berikutnya contoh soal nomor 3, tentukan nilai limit X menuju T hingga dari X pangkat 5 min 2 per 6X pangkat 4 min 1. Kita lihat lagi pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Nah, karena pangkat pembilangnya lebih besar, maka nilai limit X menuju T hingga dari polinomial tersebut adalah T hingga. Jawabannya E. Materi selanjutnya adalah limit fungsi aljabar bentuk T hingga dari limit X menuju T hingga fx dikurangi gx. Ya. Misalkan Bunda punya limit fungsi berbentuk limit X menuju T hingga dari fx kurang gx, di mana fungsi fx dan gx ini bentuknya adalah bentuk akar. Maka untuk penyelesaian limit tersebut dilakukan dengan dua langkah. Langkah yang pertama, kita harus mengalihkan fungsi tersebut dengan akar sekawannya. Jadi fx ditambah gx per fx tambah gx. Yang kedua, seperti materi yang sebelumnya, setelah kita kalikan, kita bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat yang tertinggi. Untuk lebih memahami, lihatlah contoh soal berikut ini.
Tentukan limit X menjuta hingga dari akar X kuadrat tambah 3X min 2 dikurangi akar X kuadrat min X min 5. Kita jawab bersama-sama. Sesuai dengan langkah yang pertama, kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya. Maka akan diperoleh nilai ini. Benda kalikan ya, karena ini bentuknya min, di sini jadi plus ya. Akar X kuadrat tambah 3X min 2 dikali akar X kuadrat min X min 5. Gitu. Diperoleh. Nah, yang atas, ini kalau misalnya kita kalikan jadi bentuk kuadrat sempurna atau akarnya bisa kita ilangin. Bunda tulis di sini lagi, diperoleh limit X menjuta hingga dari X kuadrat tambah 3X min 2 min X kuadrat min X min 5. Yang bawah ini kita tulis ulang di sini ya. Sekarang kita buka kurungnya nih. X kuadrat tambah 3X min 2 min X kuadrat min kali min plus min kali min plus. Selanjutnya diperoleh limit X menjuta hingga dari X kuadrat kurangi X kuadrat habis ya. 3X tambah X 4X min 2 tambah 5 plus 3. Bawahnya tulis lagi. Per akar X kuadrat tambah 3X min 2 ditambah akar X kuadrat min X min 5. Masih soal yang tadi ya, Bunda tulis ulang dari slide sebelumnya. Tadi kita telah sama-sama menghitung limit X menjuta hingga 4X plus 3 per akar dari X kuadrat tambah 3X min 2 ditambah akar X kuadrat min X min 5. Nah, sekarang kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kita lihat nih, atas sama bawah dibagi dengan pangkat berapa. Ini kita bagi dengan X. Kenapa Bun X? Padahal ini ada X kuadrat. Nah, kalau akar X kuadrat dikeluarin jadi X kan? Nah, makanya ini pangkat tertingginya yaitu X. Kita bagi nih, 4X dibagi X, 4 ya. 3 dibagi X, 3 per X. Yang ini akar dari ketika X masuk ke dalam akar jadi bentuknya X kuadrat. Maka X kuadrat dibagi X kuadrat jadi 1. 3X dibagi X kuadrat 3 per X min 2 dibagi X kuadrat min 2 per X kuadrat. Yang ini juga sama, X kuadrat dibagi X kuadrat 1. X dibagi X kuadrat min 1 per X. Yang ini min 5 dibagi X kuadrat min 5 X kuadrat. Begitu. Sekarang kita tinggal menghitung nilai dari limit masing-masing elemen tersebut. Limit X menjuta hingga dari 4, 4. Limit X menjuta hingga dari 3 per X, 0. Yang ini juga sama. Akar dari limit X menjuta hingga ini 1. Yang ini 0. Yang ini 0. Yang ini 1. Limit X menjuta hingga dari 1 per X, 0. Limit X menjuta hingga dari 5 per X kuadrat itu 0. Tinggal dihitung. Maka akan kita peroleh 4 per akar 1 tambah akar 1. Akar 1 kan 1 ya, 1 tambah 1, 2. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga limit X menjuta hingga dari akar X kuadrat tambah 3X min 2 min akar X kuadrat min X min 5 hasil akhirnya adalah 2. Contoh soal nomor 2. Tentukan limit X menjuta hingga dari akar 4X kuadrat tambah 2X min 7 min akar X kuadrat tambah X plus 6. Sama seperti tadi, kita kali pertama kali dengan akar sekawannya ya. Ini. Kemudian kita peroleh tinggal akarnya dibuka 4X kuadrat tambah 2X min 7 min X kuadrat plus X min 6. Selanjutnya kita buka akarnya. 4X kuadrat tambah 2X min 7 min X kuadrat min kali plus min kali plus min 4X kuadrat kurangi X kuadrat 3X kuadrat ya 2X kurangi X X min 7 dikurangi 6 min 13. Jadi kita punya limit X menjuta hingga 3X kuadrat tambah X min 13 per akar dari 4X kuadrat tambah 2X min 7 plus akar X kuadrat plus X plus 6. Setelah itu gimana? Kita bagi dengan pangkat tertingginya.
Pangkat tertingginya ini X kuadrat ya. Limit X penjuta hingga ini semua elemen kita bagi 3X kuadrat dibagi X kuadrat, X dibagi X kuadrat. Kemudian 13 per X kuadrat juga sama. Yang di dalam akar juga sama. Ketika X kuadrat masuk ke dalam akar, maka jadi X pangkat 4 ya. Sama seperti tadi contoh soal sebelumnya, ketika X masuk ke dalam X akar, jadi X kuadrat. Kalau bentuk X kuadrat masuk ke dalam bentuk akar, jadi X pangkat 4. Kenapa? Karena akar X pangkat 4 itu X pangkat 2. Gitu. Ya, notice lagi di sini ya. Nah, kita bagi seluruhnya dengan pangkat tertinggi yaitu X pangkat 2. 3X kuadrat dibagi X kuadrat 3 ya. X dibagi X kuadrat 1 per X, 13 dibagi X kuadrat 13 per X kuadrat. Yang ini 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 4, 4 per X pangkat 2, 2X dibagi X pangkat 4, 2 per X pangkat 3, 7 per X pangkat 4, 7 per X pangkat 4. Yang ini jadi 1 per X kuadrat, yang ini 1 per X pangkat 3, 6 per X pangkat 4. Maka sekarang kita cari nilai limitnya masing-masing. Limit X menuju tak hingga dari 3, limit X menuju tak hingga dari 1 per X, 0, 13 per X kuadrat, nilai limitnya X menuju tak hingganya 0, kemudian yang bawah juga sama, ini 0, 0, 0. Maka kita peroleh 3 per 0. Nilai limit X menuju tak hingga dari 3 per 0 adalah tak hingga. Jadi hasil akhir soal nomor 2, limit X menuju tak hingga dari akar 4X pangkat 2 tambah 2X min 7 dikurangi akar X kuadrat tambah X plus 6 adalah tak hingga. Contoh soal 3, tentukan limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat tambah 5X min 2 min akar 9X kuadrat tambah 2X plus 4. Kita jawab sama seperti tadi, kita kalikan dengan akar sekawannya ya. Kemudian jadi kuadrat sempurna. Ini akar kali akar, akarnya jadi hilang kan. X kuadrat tambah 5X min 2 min 9X kuadrat tambah 2X plus 4. Kemudian kita buka kurungnya. Limit X menuju tak hingga X kuadrat tambah X min 2, tulis lagi min kali plus min. Min kali plus min, min kali plus min. Sekarang kita hitung masing-masing yang sama variabelnya. X kuadrat kurang 9X kuadrat min 8X kuadrat. 5X kurang 2X, 3X min 2 dikurangi 4 min 6. Setelah itu kita bagi ini dengan pangkat tertinggi. Dari keduanya pemilihan penyebut, pangkat tertingginya yaitu X pangkat 2. Ya, sama seperti yang sebelumnya, kita bagi seluruh elemennya dengan pangkat tertinggi yaitu X pangkat 2. Ini min 8X kuadrat bagi X kuadrat, 3X per X kuadrat, min 6 per X kuadrat. Yang bawah yang di dalam akar juga sama, X pangkat 2 ketika dimasukkan ke dalam akar jadi X pangkat 4 ya. Selanjutnya penjelasan detailnya di slide berikutnya. Ya, Bunda tulis lagi ya tadi yang sudah kita hitung dengan dibagi seluruh elemen pangkat tertinggi X kuadrat, sehingga diperoleh nilai limit X menuju tak hingganya ini min 8X kuadrat dibagi X kuadrat min 8, 3X dibagi X kuadrat, 3 per X min 6 dibagi X pangkat 2 min 6 per X pangkat 2. Yang di dalam akar X kuadrat dibagi X pangkat 4, 1 per X kuadrat, 5X dibagi X pangkat 4, 5 per X pangkat 3, min 2 per X pangkat 4, ini min 2 per X pangkat 4, 9X kuadrat dibagi X pangkat 4, 9 per X kuadrat, 2X dibagi X pangkat 4, 2 per X pangkat 3, 4 dibagi X pangkat 4, 4 per X pangkat 4. Sekarang kita cari nilai limit masing-masingnya. Limit X menuju tak hingga dari min 8 yaitu min 8. Limit X menuju tak hingga dari 3 per X 0.
dari min 6 per x kuadrat 0, kemudian yang di dalam akar juga sama, limit x penjita hingga dari 1 per x kuadrat itu 0, yang ini 0, ini juga 0, sehingga kita peroleh hasil akhirnya min 8 dibagi 0. Untuk nilai limitnya, limit x penjita hingga dari min 8 dibagi 0 yaitu min tahingga. Dari ketiga contoh soal, sebenarnya kita mempunyai rumus cepat juga. Misalnya Bunda punya fx tadi akar x kuadrat tambah bx plus c, dan gx yaitu akar px kuadrat tambah gx plus r, di mana nilai a, b, c, p, q, r ini merupakan bilangan real dan nilai a dan b-nya itu tidak sama dengan 0. Maka berlaku yang pertama, ketika kita menemukan limit x penjita hingga dari fx kurang gx, untuk A sama dengan P, maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Ketika A-nya lebih besar dari P, maka nilai limitnya adalah, yang nomor 2 ini adalah plus tahingga. Untuk yang ketiga, limit x penjita hingga dari fx min gx, untuk A kurang dari P, itu hasilnya min tahingga. Untuk dapat lebih memahami, kita gunakan kembali contoh soal yang tadi telah kita kerjakan sama-sama. Sama halnya seperti yang tadi, rumus cepat hanya digunakan untuk soal-soal pilihan ganda ya. Jadi ketika menemukan soal uraian tetap harus dikerjakan secara cara pengerjaan limit yang panjang, bukan cara cepat. Cara cepat hanya digunakan untuk meyakinkan hasil pekerjaan soal uraian kita benar atau tidak, atau untuk mempercepat menjawab soal-soal pilihan ganda. Oke? Bunda ambil contoh 1 yang telah kita kerjakan tadi ya. Limit x penjita hingga dari akar x kuadrat tambah 3x min 2 min akar x kuadrat min x min 5. Tentukan nilai limitnya. Kita lihat ini koefisiennya sama atau enggak. Kalau sama, tadi A sama dengan P ya, maka kita pakai langsung rumusnya B min Q per 2 akar A. Dimana B-nya yang ini ya, B-nya 3, Q-nya itu ini min 1, 2, akar A-nya itu kan A-nya ini 1 ya, koefisien X kuadrat tuh 1, 2, akar 1, 2. Maka 3 dikurangi min 1 itu 4, per 2 akar 1, 2. 4 dibagi 2, 2. Itu nilai limitnya. Selanjutnya contoh soal 2. Tentukan limit x penjita hingga dari akar 4x kuadrat tambah 2x min 7 dikurangi akar x kuadrat tambah x plus 6. Kita lihat tadi koefisien dari ininya ya, A sama P-nya. A sama P-nya sama atau enggak? Oh, yang ini ternyata nilai A-nya lebih besar dari P. Ya, karena lebih besar maka nilai limitnya langsung plus tahingga. Mudah bukan? Nah, tapi ingat ya, cuma dikerjakan untuk soal-soal pilihan ganda. Oke, sekian dari Bunda. Materi hari ini berakhir sampai di sini. Terima kasih. Selamat belajarnya. Semoga kita segera dipertemukan di kelas tatap muka secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.